Mungkin teman-teman sering ngedengarkan kata tak kenal maka tak sayang. Jadi gak akan timbul sayang tuh kalau gak kenal dulu. Itu kata-kata emang bener sih. Karena biasanya orang mencintai seseorang itu melewati tahap kenal terlebih dahulu. Nah, sama halnya dengan rasa cinta kepada Rasulullah. Biasanya orang tuh akan tumbuh cintanya kepada Rasulullah ketika seseorang ini sangat mengenal atau hatam dengan kisah-kisah atau kepribadian Rasulullah. Oke, sebelumnya ditahan dulu ya. Apa sih Inspirasi Nabi Community ini? Inspirasi Nabi Community adalah komunitas muslim pencinta Nabi yang akan mengajak teman-teman semua untuk bergerak bersama membawa inspirasi sang Nabi Muhammad di depan publik dalam berbagai format kreatif. Untuk itu, jangan lupa di-subscribe ya dan aktifkan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan update yang terbaru dari video ini. Selamat mencari ilmu. Masyarakat di seluruh pelosok dunia selama 14 abad terakhir umumnya tak asing dengan pribadi ini, dan khususnya umat Islam itu sendiri. Banyak pihak menganggap Muhammad sebagaimana Rasul lainnya, tak lebih dari sekedar penyuruh agama yang hanya dipandang sebagai urusan ritual ibadah saja, lengkap dengan aturan kewajiban dan larangannya. Padahal, cakupan agama sangat sempit jika hanya diartikan seperti itu. Agama merupakan pondasi dari peradaban, maka para tokoh agama itu pada hakikatnya adalah para pembangun peradaban, bukan hanya pemimpin peribadatan semata. Terlebih seorang Rasul besar seperti Muhammad SAW. Begitu besar nilai-nilai peradaban yang telah dibangun olehnya, sehingga jejak kontribusinya tersebar melampaui batas-batas geografis dan waktu. Michael J. Hart dalam bukunya tentang 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama loh. Walaupun Kang El sendiri bahkan sudah sampai di titik tidak semata-mata mengiyakan hal tersebut 100%, karena menurut Kang El, Nabi Muhammad sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun di muka bumi ini, melainkan beliau adalah semulia-mulia manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Namun sangat disayangkan nih teman-teman, kenyataannya belum seperti itu. Sebagian besar umat manusia tidak benar-benar mengenal pribadi Muhammad, baik karakter maupun riwayat perjalanan hidupnya. Masih sering kita temukan sosok Nabi Muhammad disalahpahami, dilecehkan, termasuk pelecehan oleh komunitas yang merasa diri mereka beradab. Tak hanya di kalangan masyarakat yang tak menganut Islam, melainkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Seperti yang pernah terjadi dalam waktu dekat ini, yaitu ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi, termasuk publikasi kartun-kartun terhadap gambar kartun Nabi Muhammad yang sangat tidak pantas untuk dipublikasi. Setelah terjadinya kasus-kasus seperti ini, apa yang terbesit di hati kita akan menggambarkan seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah, yang seharusnya tak ada satupun umat Islam yang akan rela jika nabinya dilecehkan seperti itu. Di sisi lain, kalangan masyarakat Islam sendiri memposisikan Nabi Muhammad sebagai sosok legenda saja, tak lebih dari hanya dikutip ucapannya dan kisah hidupnya dijadikan dongeng penghantar tidur semata, ketimbang dijadikan teladan dalam kehidupan. Padahal dalam agama kita sendiri ditekankan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yaitu sebaik-baik teladan di luar beberapa hal yang sangat spesifik sesuai peranannya sebagai Rasul. Perilaku sehari-hari Nabi Muhammad sangat amat baik dan bahkan perlu untuk ditiru, juga diteladani untuk kita yang mengaku sebagai umatnya. Maka dari itu, kita semua berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus-kasus serupa yang terjadi di Perancis dan negara manapun yang berusaha menghilangkan nilai-nilai agung yang pernah diterapkan Rasulullah. Juga berusaha membelokkan fakta-fakta sejarah mengenai Islam secara keseluruhan. Lalu, bagaimana kalian memaknai Nabi Muhammad SAW? Tulis di kolom komentar ya.